Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat yang nonton semuanya. Buat episode kali ini kita mau masang blok sama head Vario 150 ke Vario 125 KZR ya. Ini mau kita pasang untuk si headnya sama bloknya dan juga packingnya nih. Ini packing blok, packing head, ini Noken As standar Vario 150. Ini untuk sehernya itu dia make punya CS1. Ini kalau ini bekas dulu pernah make sebentar cuma seminggu tapi masih disimpan. Sekarang malah kepake lagi karena dia pennya sama nih. Ini sehernya seher Sonic. Dia untuk pennya sama pen 13 sama Vario 125. Ini untuk lubangnya itu ini kita bolongin lagi. Ini kita bor manual ya, pakai bor biasa. Ini gunanya itu dia buat sirkulasi oli. Kalau seher-seher lama itu biasanya di sini suka ada garis dari kanan ke kiri ya, muter semuanya. Nah, itu buat sirkulasi olinya. Nah, ini makanya kita bolongin biar sehernya juga lebih awet. Nah, ini untuk sehernya itu kemarin udah dikasih lilin-lilinan anak-anak ya. Nah, untuk X-nya itu dia mentok sedikit. Nah, ini kita tuner sendiri manual, nggak pakai bubut. Biasa dana orang susah, makanya manual pakai tuner. Dikit doang sih biar nggak mentok aja. Untuk innya ini nggak mentok. Nah, ini untuk headnya head Vario 150 ya. Untuk link pembeliannya itu ada di deskripsi. Untuk headnya, bloknya, packingnya semua ada di deskripsi. Nah, ini untuk headnya itu dia ori ya, original Honda punya untuk headnya. Nah, ini kardusnya nih, ini kardusnya tuh, ini original Honda punya. Dia kalau beli lengkap semua, ada giniannya, pokoknya rapi dah pokoknya. Dibungkusnya itu rapi, bener-bener standar Honda, standar pabrikan. Ini untuk headnya. Ini headnya itu udah kita porting. Ini dikasih lem porting ya. Bentar, kita copot dulu buat si klepnya. Nih. Nah, ini dikasih lem porting itu gunanya itu biar portingannya bisa lurus. Nah, nih tuh. Jadi untuk si portingannya itu bagian sini dilem lagi, tapi bagian sininya kita tunerin lagi, kita porting lagi biar itu biar lurus. Kalau ngikutin standarnya ininya dipaksa buat lurus nih, bagian sininya nanti bolong buat jalur radiatornya. Nah, ini bagian bawahnya sama dikasih lem porting juga biar dia nggak dekok ke dalam, biar nggak huruf C, makanya dikasih lem porting. Ini udah pasti kuat ya kalau buat lem porting, karena dulu juga pernah pakai lem, aman-aman aja sih sampai sekarang. Nah, ini dikasih lem porting. Ini buat klep X nya pakai merek NPP, dia ukurannya standar sama in X nya itu standar Vario 150. Nah, ini buat portingan si X nya tuh. Kalau buat X nya nggak dikasih lem porting, dia karena lurusnya itu dia nyamping begini. Kalau innya kan dia lurus, kalau X nya dia nyamping begini. Ini nggak dikasih lem porting. Nah, ini buat portingan X nya itu jauh lebih halus karena emang biar lebih bagus aja. Kalau lebih makin halus itu pembuangannya itu makin cepet ya. Nah, ini untuk bagian si dumnya ini sini, ini dicunerin lagi biar lebih enak ya. Nah, ini untuk headnya, head Vario 150. Nah, ini kalau beli baru dia udah dapet klepnya atas bawah, seal klepnya juga udah dapet, sama per klep nih, per klepnya nih tuh. Nah, per klepnya udah dapet semua, pokoknya tinggal pasang doang. Cuma nggak ada Noken As doang ya kalau beli head.
baru. Nah ini dia headnya. Nah ini untuk bloknya, blok Vario 150 dia standarnya itu 57,3. Ini pakai CR Sonic kan, dia diameter 58, jadi ini kita quarter lagi. Nah buat quarternya itu kalau bisa nyari tukang quarter yang agak bagusan dikit ya, biar nggak miring. Nah ini sekarang diameternya 58, berarti kalau bicara cc dia udah 150 genap. Kalau standar Vario itu kan dia 49. Nih tuh standarnya itu. Nah ini buat packingnya ya, kalau bisa kalau bongkar blok head dia packingnya kalau bisa ganti baru sekalian, biar kagak perlu dilem lagi, biar jalur radiatornya juga nggak nyebrang. Headnya ganti baru aja packingnya. Ini kalau bisa paling penting itu packing headnya sih. Kalau ini mah masih bisa lah, nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai lagi. Cuma kalau saya pribadi ganti baru. Cuma bedanya itu kalau dulu itu kita kalau beli itu pasti kayak gini nih, dia ada iniannya. Tapi kok sekarang kalau beli cuma plastikan doang, nggak dapet ya, nggak rapih kayak gini lah ya, tapi nggak apa-apa, yang penting original. Nah ini enaknya itu kalau kita pakai baru dia nggak perlu dilem-lem lagi, jadi langsung pasang aja. Kalau dilem takutnya ntar bagian sininya ketutup, kalau ketebelan ya, kalau ketipisan takutnya nggak rata, makanya serba salah. Kalau mau aman, kalau bisa jangan dilem. Nah ini buat packingnya tuh, packingnya masih baru. Nah ya packingnya ini original, packingnya nanti tinggal pasang aja. Nah sama ini nih, kenapa namanya tuh, namanya apa sih? Iya pokoknya ini setelan, iya setelan tensioner buat ketangnya itu kan kemarin dia udah dibaut lah, udah nggak otomatis, dia manual. Jadi ini kita ganti baru, nanti biar sekalian dipasang di sini. Nah ini walaupun ini seher bekas, tapi dia sehernya itu masih bagus, masih bagus semuanya. Nah untungnya disimpan, sama ring-ringnya juga sama disimpan, makanya ini mau dipakai lagi beserta pennya, sama pen 13 ntar dipakai lagi tuh, pokoknya aman semuanya. Nah ini untuk per klepnya ya, per klepnya itu dapat dari bawaannya dia, enak, masih baru, masih keras pernya. Nah ini kalau mau masang pernya itu nih, bagian yang rapatnya ini harus ada di bawah ya, bagian rapatnya itu harus ada di bawah, yang renggangnya itu di atas. Kalau ini udah ditandain nih hijau, nah ini yang ada tandanya itu dia di atas. Oke kita mau pasang dulu ya, ini buat semuanya kita mau pasang di sini. Nah sama satu lagi nih, kemarin kan ini kita ganti baru ya, tapi nggak ori nih, Takayama, karena nyari yang ori kagak dapet, makanya adanya ini nggak apa-apa lah kita ganti, karena yang bawahnya itu dia patah, udah mau dijelek karena usia. Karena kalau kalian nonton dari episode yang pertama lah, pokoknya ini motor keadaannya busuk banget, makanya ini semuanya kita ganti dari motor ini ya, sampai krek asnya, bearing-bearingnya, rantai ketangnya juga diganti baru, bahkan sampai ini juga kita ganti baru. Pokoknya semuanya kita ganti. Ini mau kita pasang dulu. Oke kita pasang dulu ya. Oke buat di awal-awal ini kita pasang dulu ya, buat si headnya itu kita rakit dulu, per klepnya kita pasang, untuk klepnya juga kita pasang. Ini semua kita pasangin dulu. Kalau headnya udah kepasang, baru kita pasang di motornya. Oke, udah kepasang ya semuanya. Ini kalau ganti head pastiin barang-barang yang masih dipakai, buat si pelatuk rollernya masih dipakai, ambil, bautnya ambil, baut ini ambil, terus apalagi ya yang diambil. Dah itu doang sih yang diambil. Nah sama ini apa sih namanya yang di sini? Bos-bosannya juga diambil-ambilin ya. Oke, ini kalau udah kita tinggal pasang ke motornya. Oke, ini pertama kita pasang dulu ya buat si ringnya. Ini kita pasang dulu.
jempolnya. Ya, ini tadi akibat kesalahan SOP prosedur. Jadi ini ringnya kita pasang dulu ya. Oke, ini buat si ringnya ya udah dipasang semuanya. Nah, tinggal kita pasang bloknya ke mesinnya. Ini pastiin bos-bosannya dari blok sebelumnya, dari head sebelumnya ambilin aja, pasang ke sini. Sama ini nih, baut buat si radiator, baut buat nguras radiatornya ya diambil juga, dipasang. Sama ini nih, si parkingnya. Oke, kita pasang dulu ya. Ya, ini pastiin tutup ya biar si kancingannya nggak masuk ke dalam. Oke, udah kepasang, baru kita pasang buat si bloknya. Jangan lupa ya, nih packingnya kita pasang, packing baru. Enaknya packing baru, kita nggak perlu ngelem. Oke, kalau ini blok sama sehernya udah kepasang, jangan lupa ya ditopin ya, posisi seher ada di atas. Ngetopinnya itu, magnetnya itu harus kita pasang. Ini berhubung masih trondol, kita pasang dulu nih buat si magnetnya. Mana nih, belum ketemu kancingannya. Nih pastiin titik ini dia di sininya juga ada garis. Nih, bentar. Nah tuh ada garis ya. Nah itu harus sejajar sama ini nih, harus lurus. Ini kita lurusin dulu buat ngetopinnya ya. Nah kalau udah lurus, posisi seher ada di atas. Tuh posisi seher ada di atas. Baru kita pasang buat si headnya. Jangan lupa ya, nih buat si keteng, apa lidah ketengnya, Takayama punya. Nih, udah. Oke, kita pasang ya buat si headnya. Kita pasang dulu buat sehernya. Oke, kalau udah kepasang nih kayak gini ya. Tuh, dia itu harus segaris sama ini. Harus segaris. Nih, ada tandanya ya. Tuh. Ini yang tengah itu dia buat nokon as. Nih, yang tengah itu dia buat nokon as. Dia sejajar sama bautnya sama yang ini nih. Nah, ini kalau udah kepasang semua,
tinggal kita pasang buat si cover headnya. Kita pasang dulu ya, 2 baut yang di pinggir. Ini kita pasang buat cover headnya. Kalau udah kepasang semua, puterin coba Beb, ini Beb, magnetnya. Bebas, muter bebas. Udah nggak ada suara mentok. Ini kita mau pasang buat si tensionernya. Ini kita pasang dulu ya buat si tensionernya. Ini dia dapat si o-ringnya sama si baut buat ininya ya, buat penutupnya. Ini kita iniin dulu, kendorin. Harus pakai obeng min kendorinnya. Tadi ini aja nih, tusuk. Kita kendorin dulu sampai dia ke atas, sampai sininya tonjokan ke atas ya. Nah kalau tonjokan udah ke atas, ini gunanya itu buat ngunci tuh. Udah, ini tinggal kita pasang. Ini packingnya, packing bawaan standar ya, kita lem dulu ya. Oke, kalau udah kita tinggal pasang doang nih. Nah, tuh packingnya udah kepasang, tensionernya udah kepasang, tinggal kita pasang buat bautnya. Oke, kalau udah kencang tinggal kita tarik ya buat si kunciannya. Nah, dia otomatis si tonjokannya itu turun ke bawah, ngencengin si lidah ketengnya. Oke, jangan lupa kita pasang buat si o-ringnya nih. Nggak bisa pakai gitu. Nih, kita pasang ya buat bautnya. Nice. Oke. Jadi ini udah kepasang semua, tinggal kita tandain yang udah kita kencengin ya. Oke, tandain Beb. Tuh, ini udah kepasang semua ya, udah ditanda-tandain nih. Tuh, udah ditanda-tandain. Ini tinggal kita naik ke rangka ke bodi hidup. Nah ini tinggal pasang buat si jalur radiator, water pumpnya, sama yang di sini nih. Nah, udah pasti hidup. Oke, episodenya cukup sampai sini ya untuk project sekarang. Nanti mungkin project selanjutnya entah mau ngapain, tergantung kondisi keuangan ya. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa ya untuk di video selanjutnya. Dadah.